Jaksa Agung merintahkan jaga netralitas di Pilkada 2024 mendatang. Program makan bergizi gratis menargetkan anak sekolah hingga ibu hamil. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Wali Kota Semarang, Jawa Tengah. Dituding melakukan klaim palsu, 3 rumah sakit terancam pidana. Salam jumpa pemirsa, selama 60 menit ke depan sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda. Bergabunglah bersama kami dalam Simpos Pekan, saya Syam Hakung bersama Anda. Kita masuk ke informasi di mana Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memuji Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko sebagai bintang tokoh politik atau The Rising Star. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri perayaan Harlah PKB ke-26 di Jakarta Convention Center, Senayan. Partai Nasdem menghadiri acara perayaan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ke-26 di Jakarta Convention Center, Senayan. Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan bahwa Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko sebagai bintang politik atau The Rising Star. Tidak hanya itu saja, Surya Paloh juga memuji Dasko usai mengamati tempat duduk Ketua Harian DPP Partai Gerindra di acara Harlah PKB. Dirinya juga berharap kolaborasi dan sinergi yang telah terjadi dapat membangun komunikasi dengan suasana yang cair dan membuka wawasan untuk kemajuan bangsa dan bernegara. Dari di sini saya juga melihat begitu hebat diatur suasana protokoler tempat duduk yang ada. Ketua Umum PKB di tengah, yang senior sebelah kanan, tokoh yang luar biasa, Bung Dasko, kita berikan tepuk tangan. Khusus untuk Bung Dasko ini, saya perlu nyatakan di tempat ini, inilah tokoh The Rising Star kita ke depan. Nah, mudah-mudahan dengan kolaborasi, sinergisitas yang terjadi, komunikasi yang tidak kaku, komunikasi yang cair, komunikasi yang membuka wawasan, itu akan sangat bermanfaat untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara. Dari Jakarta, Fahrizal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Kita berlanjut dengan informasi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pujian kepada Ketua Harian DPP Gerindra Dasko sebagai The Rising Star politik. Dasko dinilai memiliki kontribusi besar dalam merajut koalisi Indonesia Maju serta menstabilkan situasi politik pasca Pilpres. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan apresiasi dari Surya Paloh itu adalah hal yang pantas diungkapkan kepada Dasko. Ketua Harian DPP Gerindra Dasko tengah menjadi perhatian publik usai disebut oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai The Rising Star politik. Hal itu dikatakan Surya Paloh saat menghadiri perayaan HUT PKB ke-26 beberapa waktu lalu. Pujian itu disampaikan Surya Paloh setelah mengamati tempat duduk Dasko dalam acara Harlah ke-26 PKB. Sebab posisi Dasko berada di tengah, di antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin dan Surya Paloh. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, Dasko adalah sosok yang memiliki kontribusi besar dalam perpolitikan di Indonesia. Menurutnya, mengkondisikan internal koalisi Indonesia Maju maupun di luar koalisi adalah hal yang tidak mudah dan hanya bisa dilakukan oleh politisi yang memiliki jam terbang tinggi. Penyebutan Bang Dasko ya sebagai The Rising Star oleh Bang Surya Paloh ini menunjukkan begitu besarnya kontribusi ya dedikasi Bang Dasko selama Pilpres maupun sebelumnya karena merajut ya koalisi baik di internal koalisi Indonesia Maju maupun di eksternal pasca Pilpres bukan hal yang mudah. Butuh jam terbang, butuh pengalaman politik dan seni politik tingkat tinggi untuk memastikan bahwa konsolidasi terjadi di tim
ya, dan bisa terus menopang pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, sekaligus juga bisa menjaga harmoni dengan kekuatan-kekuatan politik di luar Koalisi Indonesia Maju. Karena stabilitas politik nasional penting agar pembangunan bisa berlangsung lancar. Dan Bang Dasko di Tenggarai punya peranan yang signifikan, dan itu terendus dengan baik oleh Bang Surya sehingga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bang Dasko, dan saya kira ini hal yang positif, hal yang baik ya, karena di antara sama elit politik bangsa terjalin ya, komunikasi politik yang positif dan saling menguatkan satu sama lain. Meski memberikan pujian, Surya Paloh tidak menjelaskan secara rinci alasan di balik pujian tersebut. Apakah ini merupakan pertanda bahwa Partai Nasdem akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Komunikasi yang terjalin antara Dasko dan Surya Paloh diyakini berjalan sangat baik dan diharapkan dapat membawa pemerintahan ke depan berjalan dengan lancar. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita berlanjut dengan informasi Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengajak Partai Kebangkitan Bangsa ataupun PKB serta partai politik lainnya untuk bergabung ke dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Menurutnya saat ini Indonesia membutuhkan persatuan dalam memajukan bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko saat menghadiri perayaan Hari Lahir atau Harlah PKB ke-26 di Jakarta Convention Center, Senayan. Dasko mengatakan Partai Gerindra dan PKB adalah cinta lama. Oleh karena itu dirinya mengajak Partai PKB dan partai lainnya untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya saat ini bangsa Indonesia membutuhkan persatuan. Ia berharap ke depannya Partai PKB dan semua partai politik dapat bersama-sama untuk memajukan bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga menyebut kepiawaian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah tidak diragukan lagi dalam menahkodai PKB dari masa ke masa. Bahwa memang seperti yang tadi sudah disampaikan, kepiawaian Gus Muhaimin ini sudah tidak bisa diragukan lagi dalam menahkodai PKB dari masa ke masa hingga saat ini. Tapi ini belum puncaknya nanti. Tadi Mas Bambang bilang ada waktunya nanti PKB akan mencapai puncaknya. Oleh karena itu, saya hanya mengutip tadi yang Bang Surya Paloh sudah sampaikan, bahwa bangsa Indonesia itu membutuhkan kita. Oleh karena itu, ke depan PKB, Gerindra, semua partai harus bersama-sama. Dan karena tadi sudah dibilang bahwa kita adalah cinta lama, kami tunggu PKB untuk masuk dalam pemerintahan bersama. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyambut baik ajakan Partai Gerindra untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Caimin mengatakan partainya siap untuk bersama Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Ketua DPP Harian Partai Gerindra Dasko mengajak Partai PKB dan parpol lainnya untuk bergabung ke dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Merespon hal ini, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyambut baik ajakan Partai Gerindra untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Caimin mengatakan bahwa pihaknya siap bergabung bersama Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Tidak hanya itu, ia juga meminta PKS untuk tidak khawatir. Dirinya lantas meminta Partai Gerindra untuk turut mengajak PKS dan partai lainnya di pemerintahan Prabowo Gibran dalam menata bangsa Indonesia ke depan. Terima kasih atas ajakan Pak Dasko. Semua siap bersama-sama Pak Dasko dan Pak Prabowo. PKS, don't worry. Saya juga ikut mendaftarkan. Ajak juga PKS Pak Dasko bareng-bareng. Dan semua kekuatan bangsa untuk bersama-sama menata Indonesia yang sedang di persimpangan jalan. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Selain PKB yang sudah siap untuk bergabung, ada PLT Ketua Umum dari Partai Persatuan Pembangunan Mardiono yang mengaku tak mengincar posisi apapun dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Mardiono menyebutkan bahwa pihaknya akan mendukung penuh pemerintahan yang akan datang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh PLT Ketua Umum Partai P3 Mardiono saat menghadiri perayaan Harlah PKB ke-26 di Jakarta Convention Center, Senayan.
Mardiono mengatakan sebagai politisi harus mengawal demokrasi. Menurutnya sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak hanya itu, saat ditanya oleh awak media perihal tawaran untuk bergabung ke dalam pemerintahan mendatang, dirinya hanya menyebut bahwa itu merupakan kewenangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Ya tentu itu kan hak prerogatif presiden nanti ya. Yang dimaksudkan adalah dalam rangka untuk bergabung dalam kabinet pemerintahan ya. Itu adalah hak prerogatif presiden. Ya tentu nanti presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto akan memilih tim yang terbaik. Dari Jakarta, Fahrizal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Kalau tadi kita sudah menyimak informasi dari P3 dan juga PKB yang menyatakan akan mendukung penuh dari pemerintahan mendatang dari Prabowo Gibran, kita berlanjut dengan informasi dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-64. Kejaksaan Republik Indonesia menggelar upacara peringatan di Balai Diklat Kejaksaan RI Jakarta Selatan pada Senin lalu. Dalam upacara tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan 7 perintah harian serta mengimbau untuk menjaga netralitas bagi insan adiaksa dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar upacara peringatan Hari Bakti Adiaksa HBA atau Hari Lahir Kejaksaan RI di Balai Diklat Kejaksaan RI pada Senin, 22 Juli 2024. Dengan tema akselerasi kejaksaan untuk mewujudkan penegakan hukum modern menuju Indonesia Emas. Dalam upacara tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin bertindak sebagai inspektur upacara. Burhanuddin mengungkapkan bahwa kinerja kejaksaan mampu menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini. Jaksa Agung menegaskan bahwa capaian kinerja ini harus dijaga, dirawat, dan ditumbuh kembangkan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Agung Harli Siregar menerangkan bahwa Jaksa Agung secara tegas dan lugas menyampaikan 7 perintah harian yang akan dipedomani oleh seluruh insan adiaksa dimanapun berada. Ia juga berpesan kepada seluruh insan adiaksa untuk tetap netral selama masa perhelatan Pilkada serentak 2024. Dan secara tegas mengatakan akan memberi sanksi bagi yang melanggar. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan di akhir sambutan beliau menegaskan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024, kejaksaan netral. Netralitas adalah harga mati dan itu harus dipedomani oleh seluruh insan adiaksa. Dari Jakarta, Norma Semesta, Dava Arianto, Sinpo TV melaporkan. Memang kalau misalnya kita berbicara soal Pilkada serentak pemirsa, ini ditekankan oleh sejumlah pihak, mulai dari kemarin ada Menko Polhukam, tadi juga ada Kejaksaan yang juga menyatakan bahwa ini harus butuh ke netralitas seperti itu dari aparat penegak hukum, dan juga ini tak lupa juga kemarin Kapolri juga sempat menyampaikan netralitas dari aparat penegak hukum perlu dilakukan. Sejumlah informasi lainnya hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut dengan informasi Kementerian Kesehatan menyebut 6 daerah yakni Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua serta Banten menjadi daerah dengan penyebaran kasus polio. Saat dihubungi oleh tim Sinpo TV, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi menyatakan polio bisa menyebabkan cacat permanen. Iya, kalau kita lihat tadi satu ya bahwa imunisasi polio ini adalah salah satu yang termasuk dengan imunisasi yang tadi dalam rangka untuk kaitannya pencegahan stunting ya. Jadi makanya tadi di pencanangan kemarin juga Pak Presiden mengatakan ini merupakan upaya pencegahan stunting. Nah, polio sendiri kita tahu sebenarnya sepanjang tahun 2022 ya pasca kita kembali daripada COVID-19 itu ada 22 kasus polio yang confirm ya. Itu ada di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Papua, serta di Banten terakhir. Nah, oleh karena itu dengan kondisi tersebut dan juga dari hasil asesmennya WHO, kita itu ada daerah-daerah yang beresiko terhadap terjadinya polio. Oleh karena itu kemudian kita melakukan PIN. Nah, PIN ini dibagi dua. 27 Mei yang lalu, PIN pertama kita lakukan di Papua. Jadi seluruh tanah Papua itu kita lakukan PIN polio. Nah, kemarin dicanangkan kembali PIN kedua untuk 27 provinsi. Ini kenapa di 27 provinsi? Karena tadi ada daerah-daerah yang disampaikan dia memang tidak ada kasus polio, tapi dia beresiko terhadap terjadinya kasus polio. Dan kita tahu bahwa polio ini kan sangat berdampak ya, Mas Sam, pada anak-anak karena dia menyebabkan kecacatan yang permanen. Padahal tentunya kecacatan yang permanen itu kan mempengaruhi kualitas anak ke depan. Nah, sementara dia adalah suatu penyakit yang sebenarnya gampang sekali kita cegah dengan pemberian vaksinasi polio tadi. Masih terkait dengan kasus polio pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo bersama Iriana Joko Widodo meninjau pemberian vaksin polio di Jayapura, Papua pada 23 Juli 2024. Kunjungan ini sekaligus dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional. Sebagai rangkaian kunjungan kerja Kepala Negara ke Jayapura, Papua, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau pemberian vaksin polio dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional pada Selasa 23 Juli 2024. Bertempat di Posyandu Rajawali 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Presiden dan Ibu Negara tampak berinteraksi langsung dengan masyarakat yang hadir untuk melakukan vaksin polio bagi anak-anak mereka. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara meminta Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di seluruh wilayah untuk menggencarkan vaksinasi polio kepada anak-anak, serta lebih aktif mendorong masyarakat melakukan vaksin polio, terutama di daerah yang capaiannya masih rendah. Ini polio semua nih. Jangan sampai terjadi ya. 4 kali ya. Masyarakat menyambut antusias program pemberian vaksin polio tersebut. Selain itu, kehadiran Presiden Jokowi dan Ibu Negara juga disambut hangat oleh masyarakat. Saya pikir apa yang disediakan oleh pemerintah itu sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang masa depan anak-anak bangsa. Saya pikir bagus untuk diikuti. Tentu senang sekali dan tidak menyangka rumah kita didatangi sama Pak Presiden, posyandu kita. Senang sekali. Terima kasih untuk Pak Presiden sudah mengunjungi posyandu kami, mengunjungi perumahan kami di sini. Sehat-sehat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Berlanjut dengan informasi, Presiden Joko Widodo menyatakan saat ini angka penurunan stunting tidak sebanyak pada masa sebelumnya. Meskipun begitu, pemerintah akan tetap berusaha mencapai target stunting di bawah 14% secara nasional. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai meninjau Pekan Imunisasi Nasional di Posyandu Rajawali 3, Kabupaten Jayapura, Papua pada Selasa 23 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyatakan pada awal pemerintahannya, stunting berkurang dari 37% menjadi 21%. Namun saat ini angka penurunan stunting tidak sebanyak pada masa-masa sebelumnya. Dari angka 21% menuju ke 14% dinilai tidak secepat sebelumnya. Presiden menekankan bahwa stunting bukan hanya menyangkut makanan bergizi, melainkan juga sanitasi lingkungan, tempat tinggal, air bersih. Dirinya juga menegaskan bahwa semua faktor harus terkonsolidasi dengan baik. Meski demikian, Presiden menyatakan pihaknya akan tetap berusaha untuk terus menekan penurunan stunting hingga di bawah 14%. Ya, kita tahu angka penurunannya, tahu. Memang sebelumnya agak
tebal, sekarang mulai tipis. Tapi kita tetap berusaha agar ditekan menuju ke di bawah 14. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi dari Kementerian Kesehatan yang menjelaskan ada 2 intervensi dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia guna menekan angka stunting di bawah 14%. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan menyebutkan akses KB, akses terhadap air bersih hingga pola asuh menjadi penyebab stunting di luar aspek kesehatan. Ya, kan kita tahu ya sesuai tentunya peraturan pemerintah yang mengatakan bahwa kan ada 2 intervensi ya pada upaya penanganan pencegahan stunting. Jadi kita sekarang nggak bilang lagi bahwa upaya penanganan stunting ya, tapi upaya pencegahan stunting itu jadi sebelum anaknya jatuh stunting kita sudah lakukan intervensi. Nah, ada 2 kan memang intervensi yang kita ketahui. Yang pertama spesifik, yang kedua adalah sensitif, ya kan. Nah, spesifik ini kan sudah jelas adalah beberapa intervensi-intervensi yang menyasar kepada beberapa sasaran. Tapi kita harus ingat intervensi spesifik ini hanya berkontribusi 30% dari upaya pencegahan stunting. 70% itu pada intervensi yang sensitif, itu mulai dari misalnya akses kepada air bersih, akses KB, jaminan perlindungan, kemudian juga pola asuh dan sebagainya. Dan ini berada di luar sektor kesehatan. Makanya kemudian kalau kita lihat penanganan stunting itu lead sektornya dari BKKBN karena lebih banyak tentunya bagaimana tadi intervensi yang sensitif itu yang betul-betul 70% tadi memberikan kontribusi terhadap penanganan stunting. Jadi kalau di sisi Kementerian Kesehatan adalah kita tahu upaya pencegahan stunting itu harus dimulai sebelum masa kelahiran atau malah masa kehamilan ya. Jadi oleh karena itu beberapa program ya mulai dari remaja putri, pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, kemudian screening anemia pada remaja putri itu kita lakukan karena supaya remaja putri kita itu sudah dari usia remajanya itu sudah tidak kekurangan darah atau anemia karena kekurangan darah yang buruk tuh pada saat nanti dia menjadi seorang ibu yang sedang hamil, kalau dia kondisi anemianya itu sudah lama itu pasti akan mempengaruhi kualitas janin yang dia kandungnya karena artinya kualitas bahwa ibu yang mengalami anemia yang lama itu kan harus diterapi supaya dia tidak anemia pada saat kehamilan. Nah, itu pasti butuh waktu. Nah, oleh karena itu kita pastikan bahwa remaja putri itu harus tidak anemia dan kita lakukan program misalnya screening. Ibu hamil juga begitu, kita lakukan ANC 6 kali untuk memastikan ya berat badan dan sebagainya sampai dengan bayi dan balita dan pemberian makanan tambahan. Dan salah satunya adalah pemberian imunisasi. Jangan lupa ya bahwa pemberian imunisasi itu salah satu upaya pencegahan stunting. Kalau tadi kita berbicara soal stunting dan juga vaksin polio yang diperlukan untuk masyarakat Indonesia untuk mencegah terjadinya stunting, ini ada informasi dari Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran yang menyampaikan telah menggelar pilot project program makan bergizi gratis di berbagai wilayah Indonesia. Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran Hasan Nasbi mengatakan hal itu bertujuan untuk menyesuaikan menu makan berdasarkan harga pangan di tiap daerah. Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran Hasan Nasbi mengungkapkan pilot proyek program makan bergizi gratis sudah dilaksanakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan pilot proyek itu digelar seiring riset yang juga dilakukan tim menjelang pelaksanaan program. Menurutnya, pilot proyek makan bergizi gratis yang sebelumnya dilakukan di satu wilayah, kini telah direplikasi ke daerah-daerah lainnya dan menyasar ke kalangan sekolah tingkat SD hingga SMA juga ibu hamil. Hasan berharap riset dan pilot proyek dapat berjalan dengan baik tanpa intervensi pihak manapun. Dan sebagai informasi, pilot proyek yang digelar melibatkan hingga 3.000 siswa per satu unit layanan. Betul, kita sedang melaksanakan pilot project. Bahkan pilot project ini sedang direplikasi sekarang di seluruh Indonesia supaya mendapatkan variasi datanya. Dan supaya kita tidak hanya terpaku ke satu wilayah karena berbagai wilayah tentu berbeda-beda. Nah, selama beberapa bulan ke depan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, pilot project ini akan direplikasi. Ya. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan berbagai daerah di Indonesia. Nah, kalau soal budgetnya berapa, letaknya di mana,
ya kan? Dengan harga berapa kita mulai, saya tidak bisa bocorkan sekarang karena seminim mungkin kita harus tekan gangguan, intervensi terhadap ini riset. Ya, kita pilot project tapi sekaligus juga riset. Jadi setenang dan seaman mungkin mereka melaksanakan kegiatan ini jauh lebih baik supaya kita mendapatkan hasil yang lebih optimal. Sekarang risetnya sedang direplikasi untuk seluruh Indonesia. Jadi yang awalnya dari satu titik, kemudian berkembang jadi sekian titik, dan sekarang di level sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Jadi itu. Nah, untuk target uji cobanya, itu sekarang uji cobanya sudah SD, SMP, SMA, termasuk juga ibu hamil. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan dengan informasi dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang mengecek uji coba makan bergizi gratis di SD Negeri 2 dan 3 Sentul di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dirinya mengatakan satu porsi makan berharga Rp14.900. Gibran mengatakan hal tersebut sekaligus membantah bahwa anggaran makan bergizi gratis dipotong menjadi Rp7.500. Dia mengatakan tidak boleh pelit untuk anak-anak. Gibran juga mengatakan uji coba makan bergizi gratis dilakukan hingga Oktober nanti. Dia mengatakan akan menerima setiap masukan terkait dengan uji coba program yang dicetuskan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Diketahui Gibran juga membagikan makanan bergizi gratis di 2 SD. Setiap anak mendapatkan makanan bergizi gratis dan memakannya bersama-sama di sekolah. Ratusan paket makanan program makan bergizi gratis ini diantar ke sekolah menggunakan layanan pesan antar Gojek dengan mengerahkan puluhan pengemudi ojek online atau daring. Adapun paket makan bergizi gratis yang dibagikan Gibran adalah nasi putih, ayam goreng, sayuran, buah, dan susu. Ia juga membagikan paket itu langsung kepada para pelajar di ruang-ruang kelas. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas Presiden terpilih Prabowo Gibran masih terus dikaji dari segi anggaran. Menindaklanjuti hal itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung hal tersebut dan mengusulkan program Gemar Makan Ikan sebagai bentuk pemerataan makanan bergizi dan mencegah stunting. Program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran sebagai pencegahan stunting dan perbaikan gizi anak sekolah dasar hingga tingkat SMA masih terus dikaji. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan juga Pengembangan SDM KKP, Inyoman Radiarta menyampaikan bahwa terkait pemotongan anggaran pasti akan ada dampaknya. Namun, pihak KKP belum bisa menyebut jumlah pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Nyoman menerangkan bahwa KKP bersinergi dengan janji Presiden terpilih tersebut dan mengusulkan untuk menggalakkan program Gemar Makan Ikan karena memiliki kandungan tinggi protein dan juga omega 3. Menurut Nyoman, ini merupakan salah satu investasi untuk membentuk generasi yang lebih cerdas. Terkait usulan tersebut, ke depan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintahan baru untuk realisasinya. Nah, apakah ada dampaknya? Saya rasa pasti ada, cuma besarannya kami belum bisa menyampaikan pada saat ini karena masih dalam penghitungan detail lagi. Nah, cuma yang bisa disampaikan di KKP ini adalah kami tentunya mendukung program ini dan kami sangat sinergi dengan tentunya dengan PDS nanti bisa menyampaikan. Tapi yang ingin saya sampaikan juga di sini adalah salah satu bentuk kita nanti mendukung ini adalah mencoba menggalakkan gerakan Gemar Makan Ikan. Karena ikan kita tahu persis ini adalah sumber protein dan juga omega 3 dan ini adalah salah satu investasi yang sangat besar untuk menciptakan generasi yang lebih muda, lebih bagus, lebih cerdas karena dengan makan ikan lebih banyak pasti lebih cerdas gitu loh. Dari Jakarta, Norma Semesta Azizul, Sinpo TV melaporkan. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia Piprim Basarah Yanuarso merespon wacana program makan bergizi gratis pada pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, dengan anggaran tersebut, kebutuhan gizi anak baru dapat terpenuhi melalui sumber protein. Oleh karenanya, anggaran makan bergizi gratis untuk anak perlu diawasi secara ketat. Saya kira Indonesia kan kaya akan makanan lokal ya, protein lokal. Protein lokal itu kan kayak contoh nih, sate telur puyuh itu di tukang bubur 2.500. Sate ati ayam ya, itu juga di 2.500 ya. Itu saya kira proteinnya juga udah lumayan sih. Ya. Jadi masih bisa murah meriah asal kandungan gizinya
diperhatikan. Jangan sampai dengan hanya cukup beli kerupuk misalkan ya, atau ya seperti itu. Dok, kalau untuk kayak pemberian susu kemasan tuh masih perlu ngasih dok seperti susu kaldu? Ya susu mungkin komplementer aja ya, pelengkap aja dan tidak menjadi superfood ya. Jadi lebih baik anak-anak itu diberikan real food ya. Real food berupa makanan-makanan yang ada protein hewaninya, nabatinya, sayurannya, buah ya. Jangan dibiasakan anak-anak itu dengan ultra processed food sejak awal. Ya pemirsa, di paruh kedua di Sinpo sepekan kali ini kita membahas terkait dengan vaksin polio yang ini juga perlu ditekankan kembali kepada Dinas Kesehatan dan juga Kemenkes seperti itu untuk menekan terjadinya cacat pada perkembangan anak ataupun bahkan cacat permanen seperti itu. Bahkan komisi kita berbicara soal stunting pemerintahan ke depan, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakebuming Raka. Ini sudah melakukan program prioritas untuk makan bergizi gratis dengan anggaran komisi secara nasional mencapai 71 triliun rupiah. Bagaimanakah nanti ke depannya realisasinya? Apakah benar ada pemangkasan anggaran atau seperti apa? Kita nantikan bersama. Sinpo Sepekan akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kanan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Saya Syem Hakung masih bersama Anda dalam Sinpo Sepekan. Lembaga Anti Rasuah menyita sejumlah barang di kediaman Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu alias Ita. Barangnya disita mulai dari data perubahan APBD, catatan aliran dana, beberapa dokumen elektronik, serta gawai pintar. Ita diduga terseret dalam 3 perkara, yakni dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, pemerasan pegawai negeri atas insentif pajak, serta gratifikasi. Meski KPK sudah mengeluarkan larangan bepergian, namun lembaga anti rasuah itu belum menentukan tanggal kapan Ita akan diundang ke Gedung Merah Putih KPK. Telah dilakukan penyitaan beberapa dokumen, salah satunya adalah terkait perubahan APBD, catatan terkait aliran dana, serta dokumen elektronik yang diduga terkait sebagaimana atau berupa file yang tersimpan dalam komputer serta beberapa smartphone. Lebih lanjut, Tessa mengungkapkan penggeledahan masih berlangsung, sementara untuk lokasinya hanya di Kota Semarang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi. Lembaga Anti Rasuah memasukkan nama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam daftar saksi di lingkup PT Kereta Api Indonesia. Sebelumnya KPK telah menetapkan 14 tersangka dalam kasus ini. Nama politisi PDI Perjuangan Hasto masuk dalam daftar saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi perawatan kereta api
Kementerian Perhubungan di wilayah Jawa Timur. Sebelumnya KPK telah menetapkan 14 tersangka dalam kasus tersebut. Dugaan korupsi di tubuh Kementerian Perhubungan itu kemudian dibagi menjadi beberapa wilayah, yakni Medan, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Di mana untuk wilayah Surabaya, KPK telah menetapkan 2 tersangka dengan inisial RMM dan HT. Bahwa yang bersangkutan dipanggil di perkara TP tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Wilayah Jawa Timur, Kemenhub, karena proses penyidikannya masih berjalan. Artinya skupnya adalah pengetahuan yang bersangkutan di perkara Jawa Timur. Apakah akan ada saksi-saksi lain yang dipanggil terkait dengan fakta persidangan yang sudah muncul terhadap subjek-subjek di partai-partai tertentu? Itu nanti akan dikembalikan kepada penyidik. Ya. Apakah akan ada pengembangan lagi di wilayah-wilayah lain? Itu murni kewenangan dan penilaian dari penyidik. Saya hanya bisa menyampaikan, menginfokan hal-hal yang sifatnya sudah terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan pasti ada kaitannya. Diketahui, Hasto pertama kali diminta jadi saksi dalam kasus korupsi PT Kereta Api. Setelah sebelumnya Hasto sempat dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang menyeret mantan kader PD Perjuangan Harun Masiku. Dari Jakarta, Dio Malau, Rizal, Sinpo TV melaporkan. Tak memenuhi panggilan KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengklaim tidak mengetahui jika dikirimi undangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto pun membantah adanya keterlibatan antara dirinya dengan korupsi di lingkup Ditjen Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan yang sedang diselidiki oleh lembaga anti rasuah. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebelumnya dipanggil KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pada PPK Ditjen Perkeretaapian. Kementerian Perhubungan, Hasto dipanggil dengan atribusi sebagai konsultan. Ditemui di kantor DPP PDI Perjuangan, Hasto menjelaskan ia tidak mengetahui jika mendapat surat dari KPK. Sementara dirinya harus memimpin rapat terkait pilkada. Hasto menegaskan ia tak punya sangkut paut dengan DJKA. Meski tetap menunggu hasil pendalaman KPK, ia pun menunggu dan menyatakan akan hadir jika KPK kembali bersurat. Suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan sehingga saya tidak tahu. Maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri karena kemarin saya memimpin rapat pilkada. Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adi Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dengan dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemanggilan kepada Sekjen PDI Perjuangan pada Jumat lalu sebagai saksi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi membantah melakukan politisasi dalam memeriksa dan juga menggeledah rumah dari kader PDI Perjuangan. Sekaligus ini lembaga anti rasuah menyatakan sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur. Sejumlah nama politisi PDI Perjuangan menghiasi daftar pemeriksaan KPK. Ada yang jadi saksi, ada pula yang digeledah dan diduga terlibat kasus korupsi. Hasto Kristianto yang saat ini masih menjabat Sekjen PDI Perjuangan dipanggil 2 kali sebagai saksi. Pertama kasus Harun Masiku, dan yang kedua kasus pengadaan kereta api di tubuh Kementerian Perhubungan. Selain itu, rumah Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu juga digeledah beberapa waktu lalu. Ita diduga terlibat dalam 3 kasus, yakni dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, pemerasan pegawai negeri atas insentif pajak, serta gratifikasi. KPK menyebut seluruh proses sesuai prosedur hukum. Lembaga anti rasuah itu membantah adanya isu politisasi kasus dalam pemanggilan ataupun penggeledahan kader partai berlambang banteng. Ini adalah sebuah hal yang point of view yang menarik karena pada saat ini beberapa tersangka yang dilakukan penyidikan oleh KPK diduga sedang beratnya ke
partai tertentu. Kembali lagi, KPK menegaskan itu hanya kebetulan belaka, karena memang alat bukti atau bukti permulaan yang cukup sedang ditemukan oleh penyidik di subjek, ya kita tidak berbicara subjek dari partai mana, tapi subjek tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi. Itu aja, jadi klasifikasinya penyelenggara negara atau pihak swasta yang terkait dengan penyelenggara negara. Itu aja. Kalau teman-teman atau orang di luar mau bermain opini, ya KPK tidak bisa membatasi itu. Kami hanya berusaha mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya untuk kemudian dipresentasikan di persidangan. Disitulah nanti baru kelihatan apakah benar kerja penyidik, kerja jaksa ini atau cuman ngarang-ngarang. Itu hanya penegasan bahwa pada saat yang bersangkutan itu ditetapkan, benar-benar ada alat buktinya. Nah, kalau untuk HK ini berarti benar ada hal yang perlu diklarifikasi. Sebelumnya isu politisasi muncul usai hubungan PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo merenggang pasca Pilpres 2024. KPK dituding menjaring kader PDI Perjuangan yang kini sudah tak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Dio Malau, Rizal, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi Komisi Pemberantasan Korupsi menahan sosok yang diyakini sebagai penyuap mantan Gubernur Maluku Utara. Diketahui mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba tersandung sejumlah kasus korupsi. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan pemberian uang dari Muhaimin kepada Abdul Ghani dilakukan secara tunai melalui ajudannya. Selain itu, Muhaimin memberi uang via transfer rekening ke keluarga Abdul Ghani. Pemberian uang oleh Muhaimin kepada Abdul Ghani terkait dengan sejumlah hal, yaitu proyek dinas PUPR Maluku Utara, pengurusan perizinan IUP, operasi produksi hingga pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan ke Kementerian SDM. Usulan WIUP itu ditandatangani oleh Abdul Ghani yang pada saat itu menjabat gubernur terhadap 37 perusahaan. Total ada 6 blok yang diusulkan sudah ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan. Di mana tersangka MS alias Ucu diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada AGK selaku Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh tersangka MS alias Ucu. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang nomor 13 tahun 1999. Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Adapun kasus posisi perkara ini adalah sebagai berikut. Pada periode menjabat selaku Gubernur Maluku Utara tahun 2019-2024, tersangka MS alias Ucu memberi uang kepada AGK selaku gubernur berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan total sebesar 7 miliar rupiah. Dan juga atas perbuatannya Muhaimin Syarif dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 6 hingga 5 ayat 1 KUHP. Dari Jakarta, Dio Malau, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan lembaga anti rasuah di mana Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencegah 4 orang ke luar negeri selama 6 bulan. Upaya ini dilakukan terkait dengan dugaan korupsi kerjasama di PT ASDP Indonesia Ferry Persero yang sedang ditangani.
Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut pencegahan ini diajukan melalui surat keputusan nomor 887 tahun 2024 yang diteken pada 11 Juli 2024. Tessa merinci 4 orang yang dicegah tersebut, salah satunya merupakan pihak swasta berinisial A. Lembaga anti rasuah meminta pencegahan dilakukan dengan alasan melancarkan proses penyidikan. Dalam kasus ini, KPK menduga ada praktik lancung saat perusahaan plat merah tersebut melaksanakan kerjasama dengan PT Jembatan Nusantara. Dugaan ini disebut terjadi pada 2019 hingga 2022. Penyidikan tindak pidana korupsi pada PT ASDP Indonesia Persero, bahwa terhitung sejak 11 Juli 2024, KPK memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero tahun 2019 sampai dengan 2022. Adapun dalam kasus ini KPK sudah memanggil 2 orang saksi. Mereka adalah XPP Perencanaan Korporasi PT ASDP tahun 2001 hingga 2022, Alwi Yusuf dan Wing Antariksa yang merupakan Direktur SDM PT ASDP 2017 hingga 2019. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Di paruh ketiga di Sinpo sepekan kali ini pemirsa yang menjadi sorotan masih terkait dengan Hasto Kristianto yang dipanggil oleh KPK dengan 2 kasus. Yang pertama adalah kasus dari Harun Masiku yang juga merupakan kader PDI Perjuangan yang hingga kini menghilang, tidak ada kabarnya. Sementara itu juga kalau misalnya kita berbicara soal KPK sedang menyelidiki kasus korupsi yang juga ini sedang diselidiki oleh KPK terhadap Wali Kota Semarang, Ita. Ini adakah kecenderungan kalau misalnya KPK dikatakan melakukan politisasi, namun dirinya membantah bahwa KPK ini tidak menjalani ataupun sudah menjalani sesuai dengan prosedur yang ada. Informasi lainnya hadir sesaat lagi. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cerita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut 3 rumah sakit terlibat dalam pemalsuan data dan rekam medis yang akhirnya merugikan negara. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK meminta ketiga rumah sakit tersebut untuk mengembalikan uang negara. Dalam diskusi tersebut, Pahala menyebut 3 rumah sakit yang diproses pidana merupakan rumah sakit swasta yang berada di Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Namun Pahala belum membeberkan secara terperinci mengenai identitas 3 rumah sakit tersebut. Dirinya hanya menyebut kerugian negara di salah satu rumah sakit di Jateng mencapai 20 sampai dengan 30 miliar rupiah. Ia juga menjelaskan proses hukum akan dilakukan setelah KPK bersama BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan BPKP menelusuri langsung ke lapangan. Dari 8 modus fraud, KPK, Kemenkes, BPKP, dan juga BPJS Kesehatan fokus menelusuri pantom, billing atau klaim palsu, dan juga manipulasi diagnosis. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK menjelaskan, phantom billing merupakan kecurangan dalam bentuk klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan. Sementara manipulasi diagnosis merupakan pemalsuan rekam medis. Dirinya menyatakan terdapat tagihan BPJS terhadap 4.300 kasus fisioterapi di 3 rumah sakit tersebut. Namun, setelah ditelusuri ternyata hanya 1.000 kasus fisioterapi yang memiliki catatan medis. Demikian juga dengan katarak, dari 39 pasien yang diklaim harus operasi katarak ternyata hanya 14 yang patut dioperasi.
demokrasi. Dari audit atas klaim yang dilakukan BPJS, ini yang kita angkat ke tim ini. Ada 3 rumah sakit gitu yang phantom billing saja. Ya, 3 ini melakukan phantom billing, artinya mereka merekayasa semua dokumen gitu. Yang 1 ada di Jawa Tengah, sekitar 29 miliar klaimnya. Yang 2 ada di Sumatera Utara, gitu, ada 4 miliar dan 1 miliar gitu. Itu hasil audit atas klaim dari BPJS Kesehatan. Dibawa ke tim, lantas tim dari KPK, BPJS dan Kemenkes turun ke lapangan melakukan pengumpulan full bucket. Jadi semua dokumen diambil, dilihat, digambar kira-kira gimana ini cara jalannya, dan dipaparkan ke pimpinan KPK. Hasilnya pimpinan memutuskan. Kalau yang 3 ini dia pindahkan ke penindakan. Nanti urusan siapa yang ngambil, apakah kejaksaan yang ngelidik atau KPK, itu nanti diurus sama pimpinan KPK. Pahala mengungkapkan terdapat dugaan adanya kong kali kong antara petugas dokter hingga manajemen rumah sakit untuk melakukan phantom billing. Pihak rumah sakit juga mulanya mengumpulkan KTP masyarakat melalui bakti sosial. Selanjutnya, dokter yang sudah tidak bertugas di rumah sakit tersebut seakan memeriksa pasien dan juga membuat surat yang seakan memenuhi syarat peserta BPJS. Tak hanya itu, dibuat juga rekam medik, resume medik, catatan perkembangan pasien terintegrasi, dan pemeriksaan penunjang palsu. Selanjutnya, pihak rumah sakit juga menyusun dan juga mengklaim kepada BPJS Kesehatan. KPK mengingatkan rumah sakit untuk menghentikan dan juga mengembalikan kerugian negara akibat fraud palsu tersebut. KPK tak segan memproses hukum terhadap rumah sakit lainnya yang tak mengindahkan peringatan tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Rizal Sinpo TV melaporkan. Sinpo sepekan berlanjut dengan informasi sidang perdana peninjauan kembali Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu digelar di Pengadilan Negeri Cirebon Rabu siang. Dalam sidang peninjauan kembali, kuasa hukum Saka Tatal mengajukan 13 novum atau bukti baru agar PK dapat dikabulkan. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon dipimpin oleh 3 hakim perempuan di ruang sidang Cakra Rabu siang. Persidangan ini diketuai oleh Rizky Yunia dan 2 hakim anggota yakni Galuh Rahma Esti dan Justisia Permatasari. Sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal ini terbuka untuk umum yang juga dihadiri oleh para pendukung Saka Tatal. Sidang dimulai dengan melakukan pemeriksaan administrasi dari tim kuasa hukum Saka Tatal oleh majelis hakim. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Saka Tatal mengajukan 13 novum atau bukti baru agar peninjauan kembali dapat diterima. Di antara novum baru ini adalah melampirkan foto Eki dan Vina saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon pasca korban dievakuasi ke rumah sakit. Selain itu, tim kuasa hukum Saka Tatal menunjukkan hasil visum Vina dan Eki bahwa tidak ada luka tusukan. Terakhir, pencabutan keterangan saksi Liga Akbar hingga pengakuan Kapolri tidak berdasarkan scientific crime investigation dalam kasus Vina 2016 lalu. Ya, kurang lebih novum yang kita sampaikan secara tertulis yang kita ajukan ke majelis hakim itu sekitar ada 9 novum. 9 novum nanti setelah ini akan ada penambahan novum lagi, itu sekitar 4 novum yang akan kita ajukan. Cuma setelah jam istirahat nanti akan kita bacakan. Jumlah total novum berapa? Sekitar 13. Ada berapa lembar? Kalau untuk lembarnya itu, untuk penambahan itu ada 17 lembar. Terkait masalah novum itu hanya 4 poin aja penambahannya. Selama persidangan berlangsung, hadir juga LPSK yang telah mengabulkan perlindungan saksi Saka Tatal maupun juga kuasa hukum Peggy Setiawan yang turut mendukung Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sidang peninjauan kembali mantan terpidana Saka Tatal dihadiri oleh sejumlah pihak, bahkan tim kuasa hukum mantan tersangka sekaligus korban salah tangkap Peggy Setiawan juga tampak mendatangi pengadilan untuk mengikuti sidang PK Saka Tatal. Sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal mulai digelar pada Rabu siang. Sidang ini dihadiri sejumlah pihak yang ingin mengikuti proses persidangan peninjauan kembali Saka Tatal. Tampak pula tim kuasa hukum dari mantan tersangka sekaligus korban salah tangkap Peggy Setiawan yang mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk mengikuti sidang PK Saka Tatal.
Tim kuasa hukum Peggy Setiawan datang ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk memberikan dukungan terhadap Saka Tatal. Tim kuasa hukum Peggy melalui Sugianti, Iriani mengatakan meyakini jika Saka Tatal tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Mau ngasihkan support aja buat memberikan doa, support buat Saka Tatal dan juga tim kuasa hukumnya. Semoga mereka optimis, PK-nya bisa dikabulkan dan kita pun ikut optimis. Iya, kalau kita yakin kalau dengan keterangan Saka Tatal bahwa mereka Saka Tatal tidak bersalah. Nggak ada keterkaitannya sih sebenarnya. Nggak ada keterkaitannya. Iya, nggak ada terkaitannya dalam perkara Saka Tatal ini. Karena kan waktu Peggy pra-peradilan belum masuk ke pokok mata. Harapan dari tim Peggy sih PK-nya dikabul-kabul. Sementara itu, saat ditanya mengenai korelasi antara kasus Saka Tatal dan Peggy Setiawan, kuasa hukum Peggy menyebutkan tidak ada korelasinya karena saat kejadian, Peggy Setiawan berada di Bandung. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita berlanjut dengan informasi politisi sekaligus pendamping kuasa hukum terpidana Deddy Mulyadi meminta Ibtu Rudiana kooperatif untuk mencari fakta sebenarnya dan bukan saling lapor antara satu dengan yang lain. Menurut Deddy, dari keterangan saksi kunci Dede yang diragukan kebenarannya tersebut dapat dijadikan sebagai titik terang untuk mencari tahu peristiwa kematian Vina dan Eki. Mantan Wali Kota Purwakarta yang juga merupakan pendamping kuasa hukum Deddy Mulyadi menjadi sorotan usai video YouTube bersama saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede beredar dan juga berujung somasi oleh tim hukum Rudiana, ayah almarhum Eki. Namun Deddy Mulyadi enggan merespon somasi yang dilayangkan oleh tim hukum Rudiana, melainkan mantan Wali Kota Purwakarta juga meminta untuk tidak saling lapor antara satu dengan yang lain. Adapun dari keterangan saksi kunci Dede tersebut, menurutnya justru dapat dijadikan petunjuk untuk Ibtu Rudiana mencari pelaku sebenarnya dan memastikan apakah 7 terpidana yang divonis seumur hidup merupakan pelaku pembunuhan. Lebih lanjut, Deddy Mulyadi juga menambahkan agar Ibtu Rudiana dapat bersikap kooperatif dan bersama-sama mencari fakta sebenarnya apa penyebab meninggalnya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Dede itu bisa menjadi kunci bagi Pak Rudiana. Pak Rudiana kan hari ini sebenarnya dari sisi aspek personality dia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota Polri, dia bisa ketika sudah melihat keterangan Dede seperti ini, semestinya Pak Rudiana mencari Aep hari ini. Kemudian ke Aep bertanya, kamu bener nggak sih dulu itu? Jangan-jangan kamu dulu itu membohongi saya. Sehingga seluruh proses ini bisa dibicarakan tidak saling menentang, tetapi saling berkomunikasi, kemudian saling berkumpul. Karena esensinya adalah Pak Rudiana dulu kan ingin melakukan investigasi, penyelidikan dan penyidikan untuk mencari siapa dari pelaku pembunuhan terhadap Eki dan Vina. Dan mungkin pada waktu itu Pak Rudiana mendapat keterangan dari Aep. Kan gitu loh. Sekarang ketika temannya Aep mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan Aep dan Dede itu palsu, Pak Rudiana seharusnya hari ini bahagia. Kenapa Pak Rudiana harus bahagia? Karena Pak Rudiana mendapat petunjuk baru untuk mencari siapa pelaku yang dicurigai sebagai pembunuh dari anaknya dan Vina. Andai kata, kalau ada yang lain, maka Pak Rudiana hari ini harus kooperatif untuk berkomunikasi, duduk bareng, yuk kita cari sama-sama apa yang terjadi, peristiwa yang dialami oleh Eki dan Vina. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Informasi yang baru saja Anda simak terkait dengan Deddy Mulyadi yang meminta kooperatif terhadap Ibtu Rudiana selaku ayah dari almarhum Eki. Kalau misalnya kemarin ataupun dari awal mulanya kasus ini terjadi ataupun sedang booming kembali pada tahun 2024, Ibtu Rudiana akhirnya kemarin pada hari Kamis kemarin akhirnya keluar ke media, ke sejumlah media dan juga melakukan ini upaya nyekar ke makam almarhum Eki. Apa yang sebenarnya ditutupi ataupun apa yang sebenarnya akan dibongkar oleh Ibtu Rudiana, kita nantikan bersama. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita dalam Sinpo Sepekan. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi. Sampai jumpa.